Para pemirsa dimanapun berada, kali ini kami hadir di sebuah ruangan yang sangat sederhana, adalah ruangan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di negara kesatuan kita, negara Republik Indonesia. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kali ini kami ingin memberikan suatu masukan, memberikan suatu pencerahan dalam dunia pendidikan untuk generasi yang akan datang. Sebelum kita mulai, perkenalkan bahwa yang ada di sana ini adalah Bapak Lekranur Hasbi sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3. Selamat pagi Pak Lekranur. Selamat pagi Pak. Selanjutnya di sebelah saya ini adalah sebagai pemerhati, pengamat di dalam dunia pendidikan yang menginginkan pendidikan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, dari periode tertentu akan menjadikan suatu perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Perkenalkan, kami di sini sebagai pembawa acara adalah Zakaria. Sebelum kami mulai, bahwa kami akan sedikit membacakan puisi. Puisi ini adalah dikirim dari seorang anak bangsa yang berada di pinggiran di daerah Sumatera, sebagai berikut. Suatu pagi, ayah ibu berangkat untuk ke ladang menoreh getah. Umur saya pada saat itu baru kelas 5 SD. Bapak Ibu selalu mengatakan kepada saya bahwa tuntutlah ilmu sampai Bapak tidak mampu membiayainya. Rupa-rupanya di balik kaleng ada sebuah tabungan yang setiap penjualan hasil getah tersebut ditabungkan demi pendidikan kami. Ya Tuhan, ya Allah, semoga kami bisa bercita-cita dan sukses sebagaimana kami adalah anak-anak orang kota. Saya kepada Bapak dan Ibu berkata, saya ingin menjadi seorang pilot yang bisa menerbangkan pesawat di atas sana. Tetapi apalah cita-cita? Biaya sudah terpenuhi, keinginan sudah ada, karena saya ingin melanjutkan pada sekolahan yang lebih tinggi dan yang lebih baik karena cita-cita saya. Kenyataannya ada suatu pengumuman yang disampaikan oleh para guru kami bahwa sangatlah sulit nanti anak-anak akan bersekolah di sekolah di kota, dan akan sulitkah anak-anak nanti meraih cita-cita. Kenyataannya memang benar bahwa kami sangat dibatasi oleh suatu aturan, suatu tatanan
yang dibuat pemerintah itu sendiri. Ya Allah, mudah-mudahan terdengarlah tulisan ini untuk semua pelaku dunia pendidikan dan pemerintah. Wassalam Arya dari pelosok Kampung Dalam Riau. Itu tadi sebuah tulisan atau puisi, boleh dikatakan seperti itu cerita daripada ini Pak Ridwan. Selanjutnya bahwa di dalam rangka melaksanakan suatu kebijaksanaan ataupun suatu tatanan aturan, seharusnya pihak pelaku-pelaku dunia pendidikan ini mengetahui bahwa lahirnya Undang-Undang Dasar 45 itu di dalam pasal 1, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan harus diusahakan oleh pemerintah dengan satu sistem pengajaran nasional. Pendapat pasal tersebut menurut Pak Livanus sebagai kepala sekolah, apakah sudah dilakukan oleh tatanan, oleh aturan yang sampai sekarang ini dilaksanakan? Monggo Pak Livanus mungkin bisa sedikit cerita hal ini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang saya hormati Bang Adit dan Bang Fatriani. Pagi hari ini sudah berkunjung ke sekolah kami di SMA Negeri 3 Sangkit. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan yang luar biasa, suatu nikmat di tengah-tengah COVID-19 yang masih belum reda. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita ini dibatasi oleh satu penyakit yang bisa membatasi kita seperti itu. Saya ingin mencoba memberikan ulasan berkaitan dengan dunia pendidikan. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar bahwa semua warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, tempat yang layak, tempat pendidikan yang sekolah yang tersedia. Kemudian dengan sistem pengajaran nasional, kalau sistem pengajaran nasional itu sudah dijalankan oleh Bapak Ibu guru, tapi di dalam satu pasal yang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran ini yang berhak semua warga negara, ini yang menjadi pertanyaan dan jawaban kita. Kenapa saya katakan begini? Tadi sudah disampaikan Pak Jakaria, kebijakan pemerintah di satu sisi memang bagus, tapi di sisi yang lain mungkin ada kelemahan. Ini yang perlu kita pelajari. Pemerintah sekarang dalam dunia pendidikan untuk menerima siswa baru itu mengeluarkan satu aturan, ada sistem zonasi. Sistem zonasi, kemudian afirmasi. Afirmasi itu kalau bahasa kita itu adalah anak-anak yang kurang beruntung kehidupannya, artinya orang miskin. Yang berikutnya adalah kepindahan orang tua. Jadi misalnya saya ini bekerja jadi pegawai negeri atau TNI atau siapa saja, pindah ke satu tempat, itu dilayani oleh ini. Tapi yang kedua ini saya sepakat. Karena di undang-undang kita juga anak miskin dan anak terlantar itu harus dipelihara oleh negara. Nah, berkaitan dengan afirmasi ini tadi kan anak-anak yang kurang beruntung, artinya anak yang kehidupannya yang tidak beruntung itu adalah karena miskin. Afirmasi itu miskin, Pak. Nah, ini pemerintah sudah memberikan semacam ketentuan, memberikan kartu Indonesia Pintar, kemudian ada kartu Prasejahtera Sejahtera, Pak, yang dikeluarkan oleh Depsos itu. Nah, ini sudah dikeluarkan pemerintah. Nah, namun sayangnya ya itu tadi lah, mungkin ketidakmerataan, masih banyak anak-anak kita, orang tua kita yang belum mendapatkan kartu Indonesia Pintar. Tadi mana salahnya kita tidak tahu. Nah, begitu dia sudah masuk di sekolah, melaporkan Pak bahwa saya ini orang tidak mampu. Sedangkan persyaratan sekolah itu harus memperlihatkan kartu Indonesia Pintar itu. Nah, saya tidak tahu dari mana kita harus memperbaikinya, ujungnya dari mana kita perbaiki.
Nah ini, jadi banyak orang tua yang datang khususnya di tempat saya Pak, datang untuk mengeluh, Pak kami ini tidak mampu. Nah mau tidak mau saya layani Pak, dengan segala keterbatasan, walaupun tidak aturan pemerintah misalnya apa yang bawa kartu itu, tapi saya berusaha bagaimana mengakomodir ini dengan memberikan dispensasi, paling tidak kalau OSIS dan sebagainya itu 50% dari ketentuan yang kita lakukan selama ini. Gitu. Donasi itu berdasarkan wilayah tempat tinggal anak. Misalnya, tinggal saya di Jalan Tidak, berarti anak ini KTP-nya dilihat alamatnya Jalan Tidak atau tidak. Pemerintah sekarang kan tidak mengutamakan karena pemerintah menginginkan katanya tidak ada lagi sekolah yang favorit, tapi semuanya itu maksud di kecamatan favorit, pemerataan. Nah, jadi tempat tinggal sesuai dengan KTP itu. Semakin dekat dia dengan sekolah, kemungkinan besarnya lulus di sekolah itu dia masuk di PPDB pasti, karena mengutamakan tempat tinggal sesuai dengan aturan KTP itu dari kartu keluarga. Nah, itu donasi Pak. Tapi kaitannya dengan kita tadi, kelemahannya adalah bagi orang tua yang punya ingin misalnya ini Pak Jakaria ingin nyekolahkan anaknya ke Pulau Jawa, sedangkan KTP-nya di Sampit, nggak bisa akhirnya. Kecuali Pak Jakaria pindah kerja misalnya, nah itu bisa diterima, itu pun sekian persen saja Pak. Kalau tidak salah 15% ya, kalau tidak salah pindahan. Nah itu Bapak melakukan itu dasarnya apa? Dasar suratnya, dasar aturan. Maksudnya sih. dari pemerintah Pak? Pemerintah? Nah, pemerintah daerah atau pusat? Pusat ya. Saya lupa itu aturannya. Iya. Kalau itu pemerintah daerah atau pusat, ya kan? Apakah Bapak tidak mengerti bahwa setelah Bapak membaca itu bahwa aturan itu salah satunya adalah melanggar pasal yang lebih tinggi di dalamnya? Kalau dengan alasan pemerataan pendidikan, kalau memang rata fasilitasnya sudah dinilai baik semua dari kecamatan sampai di kota, semuanya bisa sama, mungkin zonasi ini adalah bagus diterapkan dan sangat setuju orang pasti. Tetapi kalau masih sekarang ini kan masih belum pemerataan, ada suatu sekolahan di daerah tertentu di negara kita, ada yang belum ada listriknya, fasilitasnya belum ada. Ini kan berarti pemerataan untuk menyediakan sekolah ini belum pernah. Kenapa itu sudah dilakukan? Karena menurut Bapak gimana pandangan Bapak? Kita hanya pelaksana di lapangan Pak. Ya, karena aturan itu kan aturan dari pemerintah pusat, diturunkan ke dinas pendidikan. Nah, kita berada di bawahnya yang melaksanakan saja. Nah, saran Bapak kalau begitu sebagai orang yang di bawah yang merasakan. Saran saya ya. Saran saya tolong dibenahi lagi Pak. Dibenahi lagi supaya kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar kita tadi pasal 31. Kira-kira cara apa Pak yang paling tepat? Apa cara melaksanakan seleksi tes? Apa semacam itu ada peringkat dari ujian nasional, nilainya atau bagaimana? Menurut hemat saya Pak, lebih baik dilakukan seleksi tes tertulis, atau sekarang karena zaman canggih menggunakan komputer supaya valid datanya, sehingga betul-betul mendapatkan hasil yang itu yang sangat penting. Jadi bagaimana pemerintah mengkondisikan jangan terjadi pengkotak-kotakan seperti ini Pak. Ya, kesian lah orang-orang tua yang di pedalaman. Saya dulu termasuk orang daerah. Kalau dulu kan belum ada jalan Cipta Mulia itu, saya naik kapal ke sini. Saya bisa masuk dari SMA 1. Kalau zaman dulu kan Pak, tes, betul-betul tes. Caranya tes dilaksanakan oleh sekolah itu, sekolah itu masing-masing, sesuai dengan kemampuan sekolah itu. Pendidikan dilaksanakan secara demokratis, demokratis, adil, tidak ada diskriminatif, mengutamakan hak asasi manusia, nilai keagamaan, kultur, dan kemajemukan bangsa Indonesia. Ya, ini tulisan ini produk dari pemerintah. Iya.
bersama DPR karena itu sudah merupakan undang-undang. Nah ini sekarang ini apakah sudah demokratiskah di dalam dunia pendidikan di sekian tahun kita? Menurut sebagai pengamat, apa sebagai kepala sekolah? Iya. Kalau kita berbicara demokratis, maka cukup luas pengertian demokratis. Iya. Iya. Tetapi kalau kita mengacu lagi dengan apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin belum sampai demokratis. Mendekati untuk Mendekati. mencari. Mungkin pemerintah memang mencari satu pola Ya. yang cocoknya seperti apa. Ya. Jadi kita- Karena memang lidahnya lain-lain ya. Iya. Ya, kayak masakan itu daerah sini lain-lain. Iya. Jadi pemerintah juga sulit untuk melayani. Iya. Nah, gitu kan. Walaupun rujukannya sudah ada seperti ini kan, di Undang-Undang Nomor 20 itu kan sudah ada rujukan, tetapi pemerintah mencari pola yang pas dan cocok. Nah, Kalau yang adil, yang adil pun juga belum. belum. Ya, kalau melihatnya keadilan itu kan, Iya. bukti tadi jonasi tadi. Iya. Nah, wah, kita yang di daerah belum bisa mendapatkan pendidikan di kota. Nah, mereka juga ingin anaknya, karena di kota itu kan tidak hanya dapatkan pendidikan aja Pak, mungkin lingkungan juga bisa membentuk orang menjadi baik. Di kota itu kan bermacam-macam, tergantung penyesuaian orang itu di tempat itu, Nah, mau baik mau tidak. Nah, ini yang jadi masalah juga. ya, Jadi, nah, sekarang adil dalam arti menerapkan guru-gurunya atau tenaga pengajarnya. kepada siswa. Iya. Penempatan gurunya itu sudah adil belum? Kalau itu belum adil, apalagi menuntut Iya, sampai ke belum. siswanya? Belum. Belum. Adil. Nah, sekarang Contohnya tadi saya katakan, di tempat saya aja masih banyak dulu GTT yang dibiayai oleh dinas provinsi, dan itu pun dibantu oleh dana sekolah, memberikan insentif mereka. Jadi mereka itu kan ada sekitar 14 orang teman saya. ini di daerah perkotaan. Kalau saya sebutkan satu persatu, Kalau ya, di daerah pinggiran, apalagi mungkin lebih di bawah ini. dari sekian banyak ini Pak, jumlah siswa kita tuh kalau dihitung-hitung kemarin hampir 800 lah. Guru agama negerinya khususnya agama Islam Pak, cuma satu. Ayo, kalau kita berbicara nih, mau tidak mau saya harus merekrut dari luar lagi. Guru agama itu ada 2 saya rekrut dari luar. Untuk melengkapi itu, bagaimana kita ingin mencapai satu mutu? Kalau orang yang mengajarnya dia tidak linear dengan ilmunya, ya kalau Pak lihat. Iya. Nah, tidak bisa kita mencapai sasaran mutu. Nah, Walaupun pemerintah yang ukuran mutu itu ya pertama itu gurunya harus linear dulu mengajar. terus Misalnya guru matematika mengajar ilmu IPS, nyambung nggak? Memang bisa aja menyampaikan ilmu, tetapi ilmu yang didapatkan itu, nah itu yang kajiannya udah lain. lain. Terus sekarang kaitan dengan tidak ada diskriminatif. Artinya tidak ada diskriminatif itu tidak menganggap oh ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang ini, orang pintar dan sebagainya. Itu mas memang sudah tidak ada dilakukan dalam dunia pendidikan. Kalau di dunia pendidikan tidak ada Pak diskriminatif, di tempat saya ya, tempat saya. Entah di tempat lain saya tidak tahu. Kalau di tempat saya tidak ada diskriminatif itu. Jadi tadi saya kan dari awal saya katakan, yang miskin pun saya layani di sini. Karena saya sadar bahwa dunia pendidikan, saya ini hidup dari kampung Pak. Saya tahu persis bahwa hidup ingin sekolah itu seperti apa. Ya karena kalau pemerintah kan Ya. sudah mulai Ya. ada sekolah luar biasa, Ya. artinya yang tidak mampu, tidak normal seperti itu kan masih ada di pendidikan. Pemerintah sudah mengalokasikan itu sesuai dengan amanah ini, gitu kan. Jadi sekarang kalau memang ini tidak ada hal yang seperti ini kan berarti sudah mulai cukup baik depannya. Jurus yang jitu untuk memberikan penyadaran orang tua bahwa ikut memikirkan di dalam keberhasilan anak-anaknya untuk meraih pendidikan. Gimana Pak kira-kira? Ya, ini menarik. Cara menyadarkan. Nah, yang jelas saya dengan usia yang tidak muda lagi, saya terima kasih kepada para guru dan ibu guru yang berusaha memberikan ilmu dengan ikhlas kepada anak ini.
jangan ada orang tua mengambil sikap negatif terhadap guru ketika guru sedikit emosi atau mungkin di luar kesadaran sedikit kurang enak dilihat. Janganlah langsung diponis bersalah bahkan sampai ke ranah hukum. Stop yang demikian selaku orang tua.